Teman-teman, saya ingin bercerita yang berjudul Nabi Daud alaihi salam. Pada suatu hari, pasukan Raja Jalut pergi ke desa kaum Palestina menggunakan kuda. Letek. Sampainya pasukan Raja Jalut di desa kaum Palestina, mereka menjajah desa kaum Palestina. Kaum Palestina sangat sedih dan marah dan ingin membalas dendam atas perbuatan pasukan Raja Jalut. Nabi Daud ingin meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan melawan pasukan Raja Jalut. Ayah, apakah aku boleh melawan pasukan Raja Jalut, ayah? Kamu tidak boleh. Kamu masih kecil, sekecil ini. Hah, ayah? Emang aku sanggup? Teman-teman, Daud kaget dikatakan seperti sembuh sama ayahnya. Aku lanjutin ya ceritanya. Pokoknya kamu tidak boleh ikut melawan pasukan Raja Jalut. Oh, gitu ya ayah. Ya sudah, kalau ayah tidak memperbolehkan aku melawan pasukan Raja Jalut, aku melanjutkan menggembala domba-domba dulu ya ayah. Nabi Daud menggembala domba-dombanya. Domba-domba ayah masuk ke kandang. Tetapi tiba-tiba ada seorang raja yang menghampiri Nabi Daud. Hai Daud, kamu harus ikut melawan pasukan Raja Jalut. Perkenalkan, nama saya Raja Talut yang memimpin untuk melawan pasukan Raja Jalut. Oh, nama paman Raja Talut yang memimpin untuk melawan pasukan Raja Jalut. Nah, sudah paman, aku izin dulu kepada ayahku dulu ya paman. Iya, kamu izin dulu kepada ayahmu terlebih dahulu. Nabi Daud pergi ke pintu dan membukanya dan bertemu dengan ayah. Ayah, apakah aku boleh melawan pasukan Raja Jalut, ayah? Soalnya aku diajak oleh seorang raja yang bernama Raja Talut. Dia yang memimpin untuk melawan pasukan Raja Jalut. Ya sudah, kamu boleh. Tetapi ada satu syarat. Kamu harus berhati-hati melawan pasukan Raja Jalut. Oke ayah, aku berangkat dulu ya ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Daud melawan pasukan Raja Jalut. Oke ayah, dadah. Nabi Daud dan Raja Talut pergi ke istana. Sesampainya mereka di istana, Raja Talut ingin menyampaikan sesuatu di tengah perjalanan. Pasukan-pasukanku, kita berkumpul dulu. Nanti di tengah perjalanan, kalau ada yang haus, minum sedikit saja. Jangan ada yang berlebihan. Kalau minum yang sedikit saja, itu adalah pasukanku. Dan kalau ada yang minum terlalu berlebihan, itu adalah bukan pasukanku. Pasukan Raja Talut ada yang tidak mengikuti perintah Raja Talut. Di tengah perjalanan, pasukan Raja Talut melihat sungai. Hai, ada sungai di depan. Ayo kita minum dulu. Mereka minum di sungai dan mencoba diri ke sungai. Minumnya seperti ini. Agak. Dan mencoba diri seperti ini. Itu tenang. Tetapi Raja Talut membiarkan pasukan yang sedang minum terlalu berlebihan dan mencoba diri ke sungai. Sebenarnya teman-teman, pasukan Raja Talut sangat banyak. Tapi gara-gara ada yang minum terlalu berlebihan, sisa sedikit. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada yang memanggil Nabi Daud. Nabi Daud sedang berjalan. Daud, ambillah aku untuk melawan pasukan Raja Jalut. Nabi Daud menoleh ke belakang. Siapa yang memanggil aku? Aku heran. Aku jalan lagi ah. Waktu kecil itu memanggil Nabi Daud lagi. Daud, ambillah aku untuk melawan pasukan Raja Jalut. Nabi Daud baru sadar, ternyata yang memanggil itu
adalah batu-batu kecil itu. Nabi Daud langsung mengambilnya. Tapi pasukan Raja Talut yang tidak mempercayai Nabi Daud. Hahaha, kamu sudah hilang akal ya Daud. Batu kecil itu bisa mengalahkan Raja Jalut yang sangat besar. Hahaha. Iya paman, batu kecil ini memanggilku untuk melawan pasukan Raja Jalut. Pasukan Raja Talut tetap saja tidak mempercayai Nabi Daud. Hahaha, udah biarkan saja dia. Ayo, kita udah ketinggalan. Ayo jalan. Nabi Daud ditinggalkan paling belakang. Di tempat peperangan, Nabi Daud dan pasukan Raja Talut berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berlari ke depan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah peperangan, Raja Talut dikalahkan oleh seorang raja yang bernama Raja Jalut. Nabi Daud menantang Raja Jalut. Hai raja yang sangat besar dan kejam, kamu jangan melawan rajaku. Kamu melawan aku saja. Hahaha, kamu anak kecil, aku bisa mengenakanmu sampai gepeng-gepeng. Aku menerima tantanganmu. Raja Jalut menerima tantangan Nabi Daud dan menyerangnya. Nabi Daud menghindar serangan Raja Jalut. Nabi Daud membalas serangannya. Nabi Daud mengambil batu-batu kecil dan memasangnya di kitabnya. Nabi Daud menarik tongkat yang kencang dan melepaskannya. Atas izin Allah, batu kecil itu mengenai kepala Raja Jalut dan Raja Jalut diam. Pasukan Raja Jalut sudah tiada dan kalah. Tetapi pasukan Raja Talut bergembira dan bersenang-senang. Mereka berkata, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi